di RRI Mamuju. Dan tadi saya sudah make up untuk persiapan RRI Mamuju. Di sana saya ada kegiatan wawancara di RRI Mamuju. Mau tahu keseruan video saya? Yuk ikuti video saya. Adik kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini mungkin saja jadi kapiten kalau udah gede ya, tapi kayaknya ciri-cirinya bakal jadi model deh atau jadi artis begitu ya. Beliau kalau jadi artis biasanya jadi model juga. Nah, pagi hari ini adik-adik di program acara Dunia Anak Kakak Hijrah akan menemani adik-adik sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selain ada lagu-lagu anak yang kita hadirkan di menjelang siang hari ini, Kakak Hijrah juga tidak sendiri ya di studio karena Kakak Hijrah sudah ditemani sama adik Hidayat. Panggilannya katanya adik Hidayat ya. Halo adik Hidayat. Oh, suaranya nggak masuk ya? Bisa dibantu cek dulu mic-nya itu kenapa nggak masuk suaranya? Iya, sabar ya. Kayaknya mic-nya nervous ya. Bukan orang yang nervous ya, mic-nya yang nervous. Halo Hidayat. Oh, belum masuk suaranya. Di mana itu? Oke, kita ganti dulu ya. Iya, ini dia. Oke. Iya, halo adik Hidayat. Halo. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semangat sekali kayaknya. Abis makan apa nih tadi? Abis makan roti goreng? Ada roti goreng ya? Telur goreng? Atau abis makan apa nih? Kayaknya mukanya cerah-cerah banget ya pagi ini. Makan kue. Makan kue yang pastinya bergizi ya, supaya bisa membuat adik Hidayat ini tetap menjadi anak yang cerdas. Baik, nah adik-adik untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita bersama adik kita Hidayat Fatur Rahman yang sudah punya segudang pengalaman ya, karena adik kita ini juga sudah punya segudang prestasi juga dari skala provinsi ya sampai nasional bahkan internasional. Seperti yang Kakak Hijrah katakan sebelumnya bahwa adik kita ini kayak berpotensi akan menjadi model deh nantinya, karena adik Hidayat kita ini sudah menjadi winner Junior Glam International 2023 perwakilan Indonesia di Manila, Filipina. Wow, tepuk tangannya banyak banget ya, tapi nggak kedengaran ya. Nah, adik kita, teman kita, adik Hidayat ini usianya berapa tadi? 9 tahun ya? 10. 10 tahun. Sekarang sudah duduk di kelas berapa? Di kelas 5. Kelas 5 SD ya. Dan ini sudah pertengahan semester. Nanti tahun depan udah naik kelas 6. Abis itu masuk di setara SMP gitu ya. Tapi by the way, akan tetap seperti ini adik Hidayat kita? Atau nanti akan beralih
beralih profesi. Sekarang sudah ada profesinya ya. Umurnya baru 10 tahun tapi sudah ada profesinya. Masih menggeluti ini ya, menggeluti bidang male pageant ya. Iya, betul sekali. Nah, by the way kita juga mau tahu dong gimana aktivitas sehari-harinya teman kita Adik Hidayat. Aktivitas sehari-harinya sekarang apa nih? Pada hari Senin, Rabu dan Jumat, Mm-mm. saya lembaga tahfiz Al-Quran Masya atau LTA. Allah. Wow, berarti ada surah-surah di dalam Al-Quran juga yang sudah dihafal dong. Luar biasa. Sekarang saya sudah juz 29 Juz 29, mau ke juz 30? ke juz 1. Ke juz 1. Ya, Oh gitu ya. Juz 29 ke juz 1. ya. Artinya sudah banyak surah-surah yang dihafal ya. Tapi memang di sekolah Adik Hidayat ini sukanya itu menghafal Al-Quran atau ada hal-hal lainnya disukai, misalkan menggambarkah gitu? Saya suka menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Kalau menggambar Enggak. terlalu suka ya. Jangan diambil semua ya, ntar kita nggak kebagian. Dan saya juga salah satu grup Marawis Sima El Watania Indonesia. Nah itu dia. Jadi adik kita ini selain dia juga berprestasi, bisa dibilang di bidang modeling gitu ya, tapi berprestasi juga di bidang musik ya. Jadi merupakan salah satu personil di Sima El Watania. By the way juga sudah pernah diundang di stasiun TV nasional ya. Sudah masuk waktu itu atau belum? Enggak pernah. Belum masuk waktu itu. Tapi katanya sih jadi personil yang paling junior ya. Iya. Kalau yang paling kecil sebelum kamu ada siapa? Saya sendiri. Hidayat sendiri. Kalau umur yang paling kecil sebelum Hidayat siapa? Ada? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Semuanya SMP SMA gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Tapi orang tua mendukung tidak? Mendukung sekali. Mendukung. By the way kan kalau aku lihat nih Adik Hidayat ini kayaknya sibuk sekali gitu ya, menghafal Al-Quran, belajar di sekolah, terus juga diundang ke panggung-panggung gitu ya, Ya, untuk tampil bersama Sima El Watania. Indonesia. Iya, habis itu juga menggeluti bidang male pageant ini ya. Ya. Mama dan Papa gimana sih dukungannya? Dia selalu berdoa dan memberi dukungan terus. Memberi dukungan. Ada nggak kata-kata yang selalu teringat sama Adik Hidayat, apa yang disampaikan oleh ibu ayah, mama papa? Panggilnya mama papa, ibu ayah, Mama, Papa. mama papa. Biasanya disemangati dengan kata-kata apa gitu? Semangat terus. Ya. Semangat terus, jangan pantang menyerah gitu ya. Meskipun sibuk tetap semangat. Tapi membagi waktunya seperti apa sih? Soalnya kan kalau kakak hijrah nih cuma jadi penyiar, bukan model ya. Terus udah nggak sekolah, tapi kayaknya susah gitu bagi waktunya. Kalau Adik Hidayat membagi waktunya seperti apa? Kalau sudah sekolah, saya latihan model atau marawis. Sesudah pulang sekolah, latihan Marawis. marawis dan juga model. Model. Iya. Iya. Terus abis itu ada waktu untuk bermain nggak sih? Ada. Ada. Ya. Bermainnya di jam-jam berapa? Soalnya kan pulang sekolah itu biasanya sampai sore dong latihannya. Ya. Malam. Malam. Ya. Bermain. Wah, kayaknya main sama ayah papa mama ya kalau malam ya. Iya. Tapi Sabtu Minggu masih latihan juga setelah sekolah. Iya. Masih latihan. Masih. Berarti mungkin waktu bermain lebih banyak ya. Iya. Nah, kalau di sekolah nih, Adik Hidayat dengan umur yang 10 tahun ini masih sangat junior begitu ya, masih sangat cilik gitu. Ada tidak temannya Adik Hidayat yang selalu memberikan dukungan? Ada sahabat karib gitu, teman akrab? Banyak. Banyak. Iya. Jangan-jangan satu sekolah? Iya. Satu sekolah ya? Wow, luar biasa sekali. Tapi ibu gurunya sama bapak gurunya memberikan dukungan itu seperti apa sih? Soalnya kan Adik Hidayat ini mungkin kalau misalkan ada kegiatan pasti harus izin ya. Iya. Kalau dari sekolah kasih
keluangan itu nggak, dikasih keluasan itu nggak untuk bisa izin kalau ada kegiatan? Iya, karena dia selalu mensupport saya. Jadi ibu guru dan bapak guru itu kalau misalkan ada kegiatannya di Hidayat itu langsung dikasih izin, ya. Tapi kalau kegiatannya di Male Pageant ini memberikan nilai tambah nggak sih di sekolah? Iya. Nilai tambah juga ya. Iya. Tapi BTW sekarang kan sudah dikasih nilainya bukan yang 90, 80, 70 gitu ya? Ada sekarang di nilai rapornya seperti itu? Ada. Ada. Berarti nilai ekstrakurikulernya mungkin lebih besar ya? Iya. Biasanya dapat nilai berapa kalau di sekolah? 90 ke atas. 90 ke atas. Wow. Itu jangan-jangan udah 100 dong, ya ampun. Kayaknya akan menjadi cikal bakal anak muda cerdasnya Sulawesi Barat nih. Amin. Nah, kita lanjut nih. Ini sekarang kan di tahun 2023 baru-baru aja Adik Hidayat itu menjadi winnernya Junior Glam International di Manila, Filipina. Ya. Awal ceritanya kayak gimana sih sampai bisa jadi winnernya? Waktu itu mama saya lihat di Facebook ada pendaftaran Grand Model Sulbar dan mama saya mendaftarkan saya. Atau ngomong dulu ke Hidayat, nak mau ikut nggak? Ya. Ini ada apa namanya lomba gitu ya. Dikasih tahu mau ikut nggak? Jadi Hidayatnya bilang iya mau ikut. Jadi memang sudah sangat ini ya, sangat menyenangi dunia Male Pageant tadi ya, khususnya di Male Pageant Junior ya. Terus habis itu kan itu pendaftaran di skala Sulawesi Barat atau skala daerah Kabupaten Mamuju? Di Mamuju. Ya. Skala Sulawesi Barat ya? Iya. Terus habis itu diajarin sama siapa sih sebenarnya? Kan ini agak apa ya, agak unik gitu ya. Karena kalau dilihat ini masih sangat junior. Di sini kalau kita lihat juga masih jarang ya anak-anak berprestasi di bidang modeling. Yang ngajarin siapa waktu pertama kali masuk di lomba skala provinsi tadi? Yang pernah ajarin itu yang pertama Kakak Haryadi di Mamuju. Kakak Haryadi yang pintar nari itu. Iya. Oke, itu kenal. Jangan-jangan keluarga juga ya? Enggak, tim HF saja. Oke, habis itu diajarin sama Kakak Haryadi, akhirnya jadi winner di lomba di tingkat provinsi tadi. Iya. Dan akhirnya dikirim ke Jakarta atau di mana waktu itu? Jakarta dulu. Di Jakarta, Baru masih internasional. Di Jakarta itu Little Mr. Grand Model Indonesia ya, perwakilan Sulawesi Barat. Habis itu akhirnya dapat winner juga. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ke Filipina. Ya, di Filipina dapat winner juga. Itu gimana sih rasanya? Perasaan saya sangat senang karena saya bisa memotivasi teman-teman untuk berani tampil, percaya diri, selalu semangat dan terus berprestasi. Wah, luar biasa. Tapi kaget nggak sih bisa dapet? Ini kan dari daerah juara 1 namanya ya. Winnernya kita bilangnya juara 1-nya. Terus ke tingkat nasional juara 1 lagi. Habis itu tingkat internasional dapat winner lagi. Itu kaget nggak sih? Adik Hidayat kaget? Ya. Nggak nyangka ya? Iya, nggak nyangka. Tapi kan Adik Hidayat ini sudah merasa punya talenta ya? Iya. Talenta di bidang modeling tadi. Ya, sehingga kemudian ikut di Male Pageant Junior tadi. Dan masih nggak nyangka juga bisa juara ya. Karena kalau dilihat di seluruh Indonesia itu banyak anak-anak berprestasi ya. Iya. Jadi mungkin waktu itu sempat ini nggak sih? Adik Hidayat sempat berpikir, sayang nggak bakal juara nih, soalnya saingannya berat. Sempat berpikir seperti itu nggak? Enggak, karena saya tetap berusaha. Oke, jadi optimis banget ya. Wih, luar biasa nih adik-adik ya. Jadi Adik Hidayat ini tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan juara. Justru ini yang menjadi inspirasi juga untuk adik-adik semua bahwa jangan pesimis.
Ya. tetap optimis untuk bisa menjadi juara. Buktinya Adik Hidayat ini bisa buktikan ya dari skala provinsi, terus di nasional dan akhirnya di internasional di Filipina dapat winner juga. Tapi waktu itu ada saingan yang berat nggak sih menurut Adik Hidayat kalau di Glam internasional tadi? Ya, ada. Ada siapa-siapa aja yang menurut Adik Hidayat itu kayaknya jadi saingan berat gitu? Dari Jepang. Dari Jepang. Kenapa? Dilihatnya kenapa? Ganteng banget atau gimana gitu? Pinter atau gimana? Pokoknya komplit ya? Iya. Komplit ya. Mungkin kelihatannya kulitnya mungkin berbeda dengan kita. Iya. Tapi jangan salah loh Adik Hidayat. Justru kulit seperti Adik Hidayat ini sekarang sudah banyak dilirik di dunia internasional. Baiklah Adik Hidayat, ini kita masih berbincang ya untuk pagi hari ini. Nah, suka dukanya mungkin ada ketika menggeluti bidang ini? Mungkin sempat kayak suka terlambat pada saat ikut lomba atau mungkin ada kekurangan apa gitu? Pernah. Gak pernah. Semua komplit kayaknya ya. Kayaknya saya ingin bergabung di timnya Adik Hidayat ini. Semua komplit kayaknya ya. Oke, baik. Nah, di Filipina kemarin itu pasti banyak yang ditampilkan ya. Apa saja yang ditampilkan? Ada talent, national costume, baju casual, baju jas, ya itu. Itu formal juga. ada semua yang support ya, ada semua yang mendukung itu ya untuk menyiapkan semua itu ya. Yang kalau yang menyiapkan itu memang dari awal sudah mendukung Adik Hidayat ya? Iya. Sudah mendukung Adik Hidayat. Paling sulit apa yang dibawakan? Mungkin kostumnya keberatan atau gimana? Yang paling sulit itu national kostumnya. National kostum, kenapa? Karena berat. Berat banget. Itu waktu itu bawa pakai apa sih? Pakai the power of Kalumpang. Oh, Ya. ada sayap-sayapnya atau apa gitu? Enggak. Ada sap-sapnya. Pakai sayap. Ya. Yang paling berat di bagian mana? Sayapnya? Sayap. Oke. Berapa ton? 2 meter kayaknya. 2 meter itu pasti beberapa kilo ya. Kalau Adik Hidayat ini kalau kita lihat-lihat ini beratnya mungkin sekitar 20 lebih ke 30, belum nyampe 30 kayaknya ya. Belum. Jadi kalau pakai kostum berat 10 kilo kayaknya udah terlalu berat ya. Tapi akhirnya bisa juga. Gimana sih? Maksudnya kan biasanya kalau kita dapat tantangan itu kayak jadi halangan gitu kan Adik Hidayat. Jadi pakai kostum itu berat ya. Terus tetap bisa mengimbangi supaya bisa catwalk istilahnya ya, Iya. dengan baik gitu. Iya. Karena saya tetap berusaha supaya bisa mengimbangi national kostum saya. Jangan-jangan sayap yang berat itu jadi nggak berasa gitu ya? Iya. Jadi nggak Panggung, berasa. iya. Yang berasa itu oh saya mau juara gitu ya. Tapi tetap fokus Iya, gitu. Yang ngajarin catwalk itu siapa sih yang ngajarin untuk bisa berjalan ala model gitu? Biasa kakak Adi. Kakak Adi juga. Ya, kakak Awi. Om Lukman. Banyak. Om Boy. Oh wow, tapi Adik Hidayat kayaknya gampang nyerap ya, sampai bisa betul-betul berjalan ala model dengan baik gitu ya. Terus di sana kan bukan cuman kostum, apa tuh tadi? Tampilan apa tuh? Untuk baju daerah ada, Ada. baju daerah ada, Ada. kostum ada, terus apa lagi tadi? Tarian. Tarian. Nah waktu itu bawa tarian apa? Tarian Mak Bundu. Mak Bundu. Ya. Mak Bundu itu artinya apa sih? Nggak tahu. Yang penting asalnya dari Kalumpang. Dari Kalumpang, oh iya, salah satu tarian dari asal Kalumpang gitu ya. Iya. Yang ngajarin siapa? Kakak Adi Haryadi. Kak Adi juga. Wow. Tapi berapa lama sih sampai bisa dikuasai tariannya? 2 minggu ya. 2 minggu saja. Ya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Itu narinya berapa kali dalam 1 hari latihannya? 1 hari 2 kali.
2 kali pagi. Oh, habis sekolah gitu ya? Iya. Pulang sekolah baru latihan. Oke, jadi tadi tuh pulang sekolah latihan modeling. Nah, pas persiapan mau ke Filipina gitu, Ya. pulang sekolah latihan nari. Iya. Wow. Apa yang menjadi tantangannya nih Adik Hidayat ketika Adik Hidayat harus membawakan tarian kan di Filipina di Junior Glam International tadi? Ada yang ini nggak sulit nggak dipelajari di tarian tadi? Ada sih, sedikit. Pokoknya ada gerakan yang sulit gitu ya? Iya, ada. Dan menaklukkannya butuh waktu yang lama tidak? Iya, lama. Lama, yang jelasnya belajarnya 1 bulan gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir kan sebelumnya nggak pernah nari ya? Iya, nggak pernah. Nari, terus kemudian karena mau ke Filipina untuk mengikuti Junior Glam International dan harus menampilkan tarian, jadinya harus latihan nari. Iya. Dan itu bahasa Mamujunya first time, pertama kali ya? Iya. Pertama kali. Terus teman-teman bilangnya apa setelah Adik Hidayat bisa menampilkan tarian dengan bagus? Bagus. Keren. Keren katanya, yang nggak nyangka gitu ya, ternyata bisa nari juga. Iya. Tadi saya nanya bisa nyanyi nggak, katanya nggak bisa. Jangan-jangan bisa nyanyi juga, cuman belum pernah dilatih gitu ya. Gimana? Nggak bisa memang. Nggak bisa memang. Kayaknya lebih optimis ke situ ya. Tapi udahlah karena udah bisa hafal Al-Quran, terus juga bisa nari, bisa modeling. Aduh nggak usah nyanyi deh, ntar saya nggak kebagian deh. Ya. Tapi ketika berada di Filipina ada pengalaman lain nggak yang dirasakan? Mungkin di Indonesia itu agak panas ya, apalagi itu kan bulan-bulan Januari Februari gitu. Februari ya. Ya, Februari. Terus kalau di sana cuacanya gimana? Sama aja. Iya, sama. Sama aja, agak panas juga. Iya, panas. Tapi suasananya ada yang berbeda nggak dibandingkan dengan tempat tinggalnya Adik Hidayat di Mamuju? Iya. Apa aja yang beda di sana? Mallnya bagus, tinggi. Oke. Kayak Jakarta. Kayak Iya. tempat jalan-jalannya juga lebih banyak ya. Iya, banyak. Terus makanannya gimana? Kalau di sini kan makanan kita juga khas ya. Iya. Kalau di sana bisa nggak makan makanan orang-orang sana? Bisa. Bisa. Kayak chicken. Chicken. Ayam goreng gitu, Ya. itu kan sudah tersedia juga di sana ya. Oke, jadi kalau menyesuaikan dirinya lama nggak sih? Menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di sana? Atau memang udah kayak pikirannya, udahlah apa yang ada di depan mata itu ajalah yang kita ini lewatin gitu ya? Maksudnya? Kalau maksudnya di sini kan mungkin keadaan kita kayak macet itu nggak pernah ya. Kalau di sana pasti dapat macet kayak berangkat begitu menggunakan kendaraan roda 4 biasa macet nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Kayaknya dia jalur mudah memang ya. Oke, baiklah Adik Hidayat. Untuk pagi hari ini kita juga mengundang teman-teman yang mau bergabung di 0822 9609 0996. Adik Hidayat ini sekali lagi usianya tuh masih 10 tahun ya, dan saat ini masih kelas 5 di SD IT Buah Hati Islam School Mamuju. wow, di sana sudah berprestasi juga pastinya ya. Dan mungkin teman-temannya Adik Hidayat juga mendengarkan kita di pagi hari ini. Jadi kita nantikan teman-teman yang mau ikut berpartisipasi ya Adik Hidayat ya di 0822 96 090996. Nah, kita masih di dunia anak nih. Teman kita di RRI Mamuju dan juga Adik Hidayat. Tapi kita mau jeda dulu ya, sembari menantikan teman-teman kita yang mendengarkan kita di siang hari ini. Masih bersama dengan Adik Hidayat dan juga saya, Kakak Hijrah. Nah, adik-adik masih bersama di program acara Dunia Anak bersama dengan Kakak Hijrah dan juga Adik Hidayat Fatur Rahman. Gimana? Masih semangat
berbagi dong. cerita untuk teman-teman kita ya. Nah, Adik Hidayat, kita juga masih menantikan teman-teman kita yang mau bergabung ya di siang hari ini di 0822 96090996. Nah, teman-teman, jadi Adik Hidayat ini sekarang 10 tahun umurnya tapi sudah ada pekerjaan. Udah bekerja ya istilahnya ya. Ya. Jadi sebenarnya meluangkan waktu untuk menekuni hobi di bidang modeling sekaligus juga menghasilkan gitu ya. Nah, dari hasil menekuni hobi ini sudah dapat apa aja nih? Udah bisa nabung belum? Iya bisa. Sudah nabung ya. Kita nggak perlu tahu ya tabungannya berapa, yang jelasnya sudah pasti banyak kayaknya ya. Karena kabarnya Adik Hidayat ini sudah beberapa kali diundang sama desainer-desainer Indonesia. Iya. Itu udah berapa kali diundang sama desainer Indonesia? Udah 2 kali. Oke, lupa. Ya, 2 kali. Saking banyaknya sampai lupa ya. Diundang di mana saja? Di Kota Malang dan di Kota Surabaya. Di Kota Malang dan Surabaya, diundang oleh desainer Indonesia untuk memakai desain bajunya gitu untuk diperagakan katanya di Fashion Week ya? Ya, Fashion Week 2023. Jadi itu pengalaman pertama di tahun ini ya? Mengikuti pengalaman itu baru pertama kali ya? Ikut di Fashion Week? Iya, pertama kali. Itu kapan? Bulan kemarin? Kemarin sudah Jadi winner? tidak. Kemarin sudah Fashion Week di Kota Malang. Dan bulan 6 saya Fashion Week lagi di Kota Surabaya. Oke. Fashion Week di Kota Malang itu baru-baru? Iya, baru-baru. Baru-baru? Iya. Berarti Adik Hidayat baru pulang ke sini ya? Iya, Ke bulan Mamuju? 10. Bulan 10. Wow, jam terbangnya udah banyak ya. Kalah kayaknya kita ya. Nah, di Fashion Week-nya desainer Indonesia ini pakai pakaian apa aja sih? Pakaian banyak desainnya. Yang pakai ada jas gitu atau yang batik-batik? Iya. Ada juga model astronot gitu. Oh, oke. Yang desain modern ya? Iya. Oh, berarti kemarin itu pakai yang desain modern, ada pakai desain kedaerahan juga nggak? Yang kayak ada corak-corak batiknya? Nggak ada. Nggak ada, Iya. desainnya yang lebih ke modern ya. Iya. Nah, setelah itu berapa hari sih Fashion Week-nya? 3 hari. 3 hari. Ketemu sama siapa aja di Fashion Week itu? Banyak. Banyak. Ya, banyak desainer. Ketemu sama model cilik juga? Iya, ketemu. Atau campur sama model dewasa? Iya. Oh, Campur. Oke, ketemu siapa? Hafal nggak? Nggak tahu. Nggak tahu Yang ya, pokoknya penting, model Indonesia ya. Ya, ada juga orang dari luar. Wah, Luar negeri. pede sekali kayaknya ya. Tapi maksudnya kamu ada rasa ini nggak, minder karena ketemu sama model-model yang sudah senior? Ada rasa tidak percaya diri nggak? Tetap percaya diri? Iya. Aduh, saya nggak bisa menemukan kelemahannya ya. Oke, jadi waktu itu ketemu sama model-model senior di Indonesia, bahkan juga dari mancanegara. Jadi ada yang junior juga, ada yang juga sudah yang menjadi model dewasa gitu ya, dan memakai desain modern dari desainer Indonesia. Dan kemudian waktu itu sebenarnya ketemunya di mana sih? Maksudnya sampai bisa dipanggil ke sana itu ada yang hubungi mama nggak atau gimana? Ada. Desainer saya undang saya dan desainer saya menghubungi mamaku. Oke, dihubungi lewat telepon gitu Ya. ya, atau kontak dari mana kah gitu dihubungi. Ya. Mungkin lihat apa ya? Dilihat dari waktu di apa namanya Grand Mister Indonesia ya.
Junior Glam. Junior Ya. Glam waktu itu. Tapi kan kalau dari Indonesia mungkin dilihat juga ya, waktu itu kan winner juga. Iya. Iya, jadi mungkin waktu itu desainer Indonesia sudah lihat Adik Hidayat. Ada yang sempat kenalan nggak sih waktu itu? Waktu Ada. di mana? Waktu skala nasional itu di mana? Di Jakarta, Surabaya, Jakarta? Jakarta. Di Jakarta. Ada desainer yang kenalan mungkin waktu itu? Ada. Ada, gak ingat namanya ya. Iya. Pokoknya mama semua yang catat ya. Jadi waktu itu mungkin sudah dilirik nih Adik Hidayat ya, tapi Adik Hidayatnya terlalu fokus gitu ya. Memang harus fokus, soalnya kan jadi winner berarti mewakili Indonesia Iya. di Manila, Filipina. Filipina. Jadi makanya Adik Hidayat lebih fokus untuk berlatih ya. Tadi ceritanya pakai pakaian apa? Pakaian apa tuh yang khusus ya dari daerah kita? Ya, Pakai kostumnya Ya, national yang costume. pakai dari apa itu nasional kostumnya dari Kalumpang. Kalumpang itu di Mamadi Mamasa. yang di Filipina, yang di Glam Internasional itu. Iya. Kalau di skala nasional pakai itu juga, Iya. pakai itu juga. Tapi nasional kostumnya Beda. Iya beda. Oke, kalau di Jakarta pakai apa? Baju adat. Baju Iya. adat. Jadi semuanya ada yang desain. Kak Iya. Adi juga. Iya, Kak Adi juga. Wah, luar biasa. Tapi sama-sama berat ya. Iya. Kayaknya itu deh yang bikin desainer Indonesia melirik Adik Hidayat deh. Ya, soalnya pakai kostum gitu berat, tapi masih bisa profesional ya. Iya, jadi waktu itu ada komentar nggak sih dari dari jurinya? Ada. Ada. Iya. Masih ingat nggak jurinya komentar apa? Ayo, kayaknya lupa semua deh. Iya. Soalnya terlalu fokus deh ya. Yang jelasnya mungkin komentarnya lebih positif ya. Iya. Soalnya Adik Hidayat ini dari segi kostum udah bagus, ada yang support. Oh iya, public speaking juga. Iya. Jadi yang ngajarin ada. Ada. Dari kelas berapa mungkin? Dari kelas 5. 5 itu tadi sebelum Iya. ikut ini ya. Waktu ikut yang skala provinsi Internasional. atau pas sudah ikut skala internasional? Pas sudah ke Jakarta. Ya Jakarta. Ke Jakarta Mau sudah. ke internasional. Oke, sudah winner di Jakarta, Ya. terus diajarin public speaking. Ya. Susah nggak? Susah. Susah. Dikit. Tapi dengan semangatnya Adik Hidayat ini tetap gigih untuk belajar ya, bagaimana berbicara dengan baik, apalagi ketika kontes gitu. Ingat pertanyaannya nggak sih? Pertanyaannya waktu atau skala nasional kah di Jakarta atau di Filipina? Apa coba? Atau ingat jawabannya? Pertanyaannya itu di Jakarta. Ayo. Perwis. Pokoknya apa lagi itu jawabannya waktu itu kira-kira? Soal apa yang ditanyakan? Soal tentang pariwisata. Oh, soal Ya. pariwisata. Ya. Jadi yang ditanyakan mungkin bagaimana pariwisata kita gitu ya. Jadi Adik Hidayat jawabnya apa? Rangas Beach. Oke, jadi ditanya apa yang paling diandalkan di daerah gitu ya? Ya, populer. Yang paling Ya. populer. Berarti waktu itu Adik Hidayat itu menjelaskan tentang Rangas Rangas Beach Beach. tadi ya, bagaimana pariwisata itu disukai banyak orang dan Ya. diminati banyak orang dan nanti mungkin akan berpotensi menjadi salah satu wisata yang bisa menyumbangkan perkembangan ekonomi daerah gitu ya. Udah pokoknya public speakingnya bakal bagus banget ya. Dan public speakingnya juga masih diajari sampai sekarang? Ya, Masih ya? Ya. Terus kedepannya mau bikin apa sih? Katanya ada undangan lagi ya? Ya, ke undangan Bali. Ke Bali. Ya, Ada event. Ada event. Oke. Pakai desain produknya atau desain pakaiannya desainer juga? Ya. Atau desainer- fashion week juga? Bukan. Mm-mm.
kayak sahabat prestasi Indonesia, grand model. Grand model. Iya. Oke, optimis nggak bisa juara? Optimis bisa juara? Di Bali bukan lomba, Oh, itu apa aja event? ya event bintang Oke. tamu, bintang tamu. Oh, jadi bintang tamu. Ya ampun. Ntar maunya jangan-jangan besok-besok diundang Ivan Gunawan nih. Aduh, amin ya. Amin. Amin. Baiklah, jadi Adik Hidayat ini sebenarnya menggeluti bidang modeling. Jadi suka banget. Sebenarnya apa sih yang kamu paling suka bidang ini ya? Iya, bidang Paling- modeling Bidang modeling. dan marawis. Mahrawis Iya. juga. Coba pilih salah satunya. Modeling. Modeling. Ya. Oke, baik. Tapi selain menggeluti bidang ini, tetap juga aktif di Marawis tadi, ya. Di Marawis di Simael Watania Indonesia, Ya. itu pegang alat ya. Ya, darbuka. Oke, itu kayak gendang gitu ya. Ya, gendang. Oke, berarti salah satu personil Simael Watania yang juga melengkapi Simael Watania biar lebih keren lagi gitu ya. By the way, adik kita juga hafal Al-Quran ya. Jadi ada beberapa surah-surah ya yang dihafal sama adik Hidayat. Kita mau denger juga ya adik Hidayat ini membacakan hafalannya, atau kita mau denger juga tausiahnya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz Hidayat. Jadi di sekolah itu diajarin tausiah juga ya, kayak ceramah gitu juga ya, diajari juga selain membaca atau menghafal Al-Quran. Jadi kita mau dengarkan tausiahnya dulu atau hafalannya dulu? Dainya dulu. Apanya dulu? Tausiah. Tausiah dulu. Baiklah, jadi Adik Hidayat akan membawakan tausiahnya ini sebagai salah satu bentuk bagaimana Adik Hidayat ini betul-betul masih tetap belajar dengan baik di sekolahnya meskipun kegiatan di luarnya banyak. Nah, ini dia Adik Hidayat, kita akan dengarkan ceramah atau tausiahnya dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Kesempatan kali ini saya akan membacakan dai, yaitu yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayah dan bunda. Ayah dan bunda sangat sayang padaku. Setiap hari ibu menciumku. Setiap hari ayah memelukku. Terima kasih ayah, terima kasih bunda. Semoga dibalaskan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya yang tepuk tangan mewakili pendengar ya. Gini loh, kalau misalkan kalau semua bidang diambil sama Adik Hidayat ini, aduh, kayaknya yang lain gak kebagian ya. Jadi sekarang masih tahap belajar juga menjadi seorang dai. Tapi kalau bisa lebih fokus ke satu bidang aja ya kayaknya ya, biar bisa lebih maksimal gitu ya. Nah, itu tadi kita pengen lihat Adik Hidayat itu benar-benar belajar di sekolahnya, jadi benar-benar ketika diajari bagaimana cara bertausiah sudah bisa ya. Mungkin agak gugup tadi ya, soalnya pertanyaannya terlalu banyak tadi ya, jadi sudah lupa. Tapi kira-kira hafalan Al-Qur'annya bisa lebih lancar nggak? Bisa. Hafalan Al-Qur'an apa aja boleh deh, silahkan. Ada
Bisa jus 30? Boleh. Aduh, itu mah banyak banget. Boleh, silakan. Jus 10 di 30. jus 30. Itu ada berapa surah? Banyak kayaknya ya? Iya banyak. Iya, oke. Boleh dimulai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajaka dallan fada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Aduh, dapat di mana lagi ya model yang soleh seperti ini. Aduh. Insya Allah juga jadi bekal yang baik ya nanti, karena di dunia model itu ya bukan cuma di dunia model saja, tapi di bidang-bidang lain itu selalu ada godaan gitu ya. Jadi sedini mungkin ini papa mama sudah membekali dengan ilmu agama gitu. Insya Allah nanti lebih kuat lagi, lebih kuat imannya. Emangnya mau goda siapa? Baiklah, nah Adik Hidayat, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita nih. Senang sekali karena jelang siang ini kita sudah kedatangan tamu yang cakep, bertalenta ya. Siapa lagi kalau bukan Hidayat Fatur Rahman. Tapi kita juga pengen tahu harapannya. Ada nggak harapan-harapannya ke depan? Mungkin sudah terpikir nanti SMP akan bagaimana, atau nanti dewasa pengen jadi seperti apa? Kalau dewasa saya mau menjadi pengusaha. Mau jadi Ya, pengusaha. cita-cita. Oke. Jadi kalau misalkan nanti sudah dapat modal ya pengusaha. Tapi kalau di bidang model harapannya pengen jadi seperti apa sih? Mau jadi seperti apa sih? Kalau di bidang modeling mungkin mau seperti sosok siapa gitu, atau pengen dapat pekerjaan di bidang model yang lebih banyak? Iya. Harapannya itu ya. Iya. Nanti dapat pekerjaan atau panggilan kerja yang lebih banyak. Pengen jadi model internasional gak sih? Mau dong. Mau dong. Kan sekarang sudah ada di Surabaya kemarin, Semarang. Semarang Fashion Week. Ya. Nanti mau ke Paris Fashion Week kali ya. Mau nggak? Mau dong. Oke. Jadi kita juga akan mensupport ya Adik Hidayat, mudah-mudahan nanti lebih sukses lagi. Saya sih berharap bisa jadi model internasional ya. Pengen lihat di Paris Fashion Week. Memangnya saya mau ke sana ya. Kalau Adik Hidayat di Paris Fashion Week kayaknya saya harus ke sana deh. Oke, jadi mudah-mudahan Adik Hidayat nanti bisa lebih sukses juga ya. Semoga sekolahnya juga tetap lancar, hafalan-hafalannya, pelajarannya dan sebagainya. Makasih ya Adik Hidayat sudah temanin kita di sini, dan pendengar, adik-adik semuanya, Kakak Hijrah juga mau pamit bersama dengan Adik Hidayat kali ini, yang jelasnya Adik Hidayat sudah menjadi inspirasi bagi adik-adik kita dan bagi kita semua. Bagaimana kita tetap optimis ketika kita punya hobi yang kita luangkan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa ya. Jadi tetap semangat ya. Ada semangat nggak mau disampaikan untuk teman-teman Adik Hidayat? Mau nyampein semangat apa untuk teman-teman kita? Teruslah berprestasi, selalu percaya diri, beranikan diri untuk tampil, dan selalu semangat. Oke, baik Adik Hidayat, kita pamit dulu ya. Makasih Adik Hidayat. Saya Kakak Hijrah bersama dengan Adik Hidayat pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.